Setelah bersalaman dan memberi ucapan kepada Bayu, Diva dan Rashid hendak duduk di kursi yang sudah disiapkan khusus mereka. Saat sedang berjalan menuju kursi itu bersama Rashid, tanpa sengaja Diva melihat Jessie dan Rose yang sedang melihat ke arahnya dengan tatapan penuh benci. Diva terlihat kaget dan sangat takut. Tanpa sengaja dia menggenggam tangan Rashid dengan erat. Melihat Diva seperti sedang ketakutan, Rashid berkata, "Ada apa, Diva?" Diva menarik tangan Rashid dan mengajaknya bersembunyi di sela-sela keramaian orang. Rashid kembali bertanya, "Diva, katakan ada apa?" Saat Diva hendak mengatakan padanya, tiba-tiba seseorang menarik tangan Rashid dan berkata, "Pak Rashid, ternyata Anda di sini. Saya adalah paman dari Bayu. Bayu sering sekali bercerita tentang Pak Rashid kepada kami." Paman Bayu melanjutkan perkataannya, "Sekarang silahkan ikut dengan saya, Pak. Saya akan memperkenalkan Bapak kepada keluarga besar kami." Ternyata itu adalah Paman Bayu. Rashid berusaha mengatakan sesuatu kepada Paman Bayu itu, sambil terus melihat ke Diva. Namun orang itu seperti tidak memberi kesempatan kepada Bayu. Paman Bayu terus menarik Rashid untuk bergabung dengan beberapa orang yang berada tak begitu jauh dari Diva. Rashid terus memandang Diva sambil sesekali tersenyum pada orang-orang yang terus mengajaknya bicara. Rashid merasa ada yang tidak beres dengan Diva. Dia merasa khawatir. Saat Rashid kembali melihat Diva di tempat semula, Rashid terlihat sangat kaget karena Diva sudah tidak ada di tempat itu. Rashid pun langsung meninggalkan orang-orang itu dan mencari Diva. Susi yang melihat Rashid seperti orang kebingungan, Susi pun bertanya, "Pak Bos, ada apa?" Mata Rashid yang melihat ke sekeliling berkata, "Saya tidak melihat Diva, Sus. Tadi dia berdiri di sini, tak jauh dari saya. Tapi saat saya melihatnya lagi, tiba-tiba dia tidak ada." Susi kemudian berkata, "Mungkin dia ada di luar, Pak. Atau mungkin dia ke kamar kecil." Susi berusaha menenangkan Rashid. Meski sebenarnya dia pun menjadi sangat khawatir dengan keadaan Diva. Bayu yang dari pelaminan melihat Rashid dan Susi bertingkah aneh, langsung meminta tolong salah satu kerabatnya untuk mendekati Rashid dan Susi dan menanyakan apa masalah mereka. Saat Rashid dan Susi hendak mencari Diva, beberapa keluarga Bayu mendekati dan menanyakan masalah mereka. Rashid pun menceritakan kembali tentang Diva yang tiba-tiba menghilang. Setelah mendengar cerita Rashid, beberapa keluarga Bayu ikut membantu mencari Diva. Saat Susi, Rashid, dan Arman mencari Diva keluar, Susi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia pun berkata, "Pak Bos, seingat saya kalau Diva sedang sedih atau merasa malu, dia pergi ke dapur." Rashid kemudian berkata, "Tapi Sus, di sini tidak ada dapur." Susi kembali berkata, "Atau mungkin dia ke kamar kecil, Pak."
Setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka mencari di mana ada kamar kecil di gedung itu. Tidak lama kemudian, setelah hampir mengelilingi gedung itu, mereka menemukan kamar kecil. Di sana terdapat kamar kecil khusus laki-laki dan wanita yang terpisah tempatnya. Akhirnya Susi memutuskan mencari Diva di kamar kecil khusus wanita. Sementara Rashid dan Arman mencari Diva di kamar kecil khusus laki-laki. Saat Susi memasuki kamar kecil khusus wanita itu, tiba-tiba Susi melihat sesuatu yang membuatnya kaget dan berteriak. Rashid dan Arman yang mendengar suara Susi berteriak pun langsung masuk menyusul Susi. Tidak hanya Rashid dan juga Arman, tetapi beberapa keluarga Bayu yang ikut membantu mereka pun terlihat sangat kaget dengan apa yang mereka lihat. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa kamar-kamar kecil yang berjejer rapi. Ternyata mereka melihat kaki Diva tergantung di balik pintu kamar kecil itu. Dengan penuh perasaan tidak menentu, Rashid berjalan mendekati pintu itu. Susi yang melihat kaki sahabatnya itu tergantung menangis di pelukan Arman. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sahabatnya itu. Rashid melangkah dengan pelan dan mendekati pintu itu. Lalu dengan perasaan tak menentu, Rashid membuka pintu itu dan melihat Diva tergantung di atas kloset kamar kecil itu dengan tali. Rashid langsung berlari memeluk dan berteriak, "Diva!" Susi yang mendengar suara Rashid langsung menangis histeris dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil terus memeluk Arman. Beberapa keluarga Bayu membantu Rashid menurunkan Diva dari tali yang mengikat di tangannya. Sementara wajah Diva tertutupi kain hitam, jadi mereka tidak tahu kondisi Diva saat menurunkannya. Sementara Arman berusaha menenangkan Susi yang tak kuasa menahan tangisnya hingga beberapa orang berdatangan menghampiri mereka. Semua orang terlihat sangat kaget dengan apa yang mereka lihat. Mereka kemudian mendekati Rashid yang kini menangis memeluk Diva, sambil dengan perlahan membuka kain hitam yang menutup wajahnya. Setelah Rashid membuka kain hitam itu, Rashid pun tak kuasa menahan tangisnya melihat Diva dengan mulut dan matanya diikat dengan kain. Beberapa orang berkata, "Periksa nadinya, ayo cepat periksa nadinya." Karena Rashid tak lagi kuasa menahan perasaannya, dia hanya terus memeluk Diva sambil menangis. Lalu paman Bayu yang tadi mengajak Rashid mengobrol berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih hidup, ayo cepat bawa ke rumah sakit." Rashid yang tadinya sudah lemas tak berdaya, melihat keadaan Diva langsung bangkit dan menggendong Diva saat mendengar perkataan paman Bayu. Semua orang berkata, ayo cepat, bawa dia ke mobil." Seakan tak melihat jalan, Bayu berlari secepat mungkin, membawa Diva ke mobilnya diikuti oleh Arman, Susi, dan beberapa keluarga Bayu.
Rashid terus memandang wajah Diva yang tak sadarkan diri dan sesekali berkata kepada Arman yang sedang menyetir mobil, "Ayo cepat Arman, Diva harus segera diselamatkan." Tidak ada suara di dalam mobil itu selain suara isak tangis Susi dan Rashid yang berusaha keras membendung air matanya. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah sakit terdekat. Rashid langsung membawa Diva masuk ke ruang IGD, disusul dengan yang lain. Beberapa perawat dan seorang dokter menyambut mereka. "Ada keluhan apa ini, Pak?" Dengan air mata yang penuh di wajahnya yang putih bersih, Rashid berkata, "Tolong selamatkan dia, dokter. Tolong selamatkan dia. Saya mohon dokter lakukan sesuatu agar dia selamat." Dokter dan beberapa perawat itu berkata, "Baik, Pak. Kami akan langsung menangani pasien. Silakan salah satu keluarga mendaftarkan pasien di ruang pendaftaran ya." Arman menenangkan Susi dan berkata, "Kamu tunggu di sini ya. Aku mau ke ruang pendaftaran dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saja." Susi yang duduk di ruang tunggu mengangguk. Rashid jongkok dan bersandar di dinding, tak jauh dari Susi. Sementara Paman Bayu tengah menjawab beberapa pertanyaan dari dokter tentang kejadian yang menimpa Diva. Pandangan Rashid kosong, seakan dia menyesali semua yang telah terjadi. Andai saja aku tidak meninggalkan dia saat itu. Andai saja aku mendengarkan dulu apa yang akan dia katakan. Andai saja aku menolak ajakan Paman Bayu. Batin Rashid sambil terus menangis. Arman yang baru saja tiba dari ruang pendaftaran mendekati dan menguatkan Rashid dengan menepuk pelan bahunya. Tidak lama kemudian, salah satu perawat memanggil mereka. "Keluarga pasien bernama Diva, silakan masuk." Rashid, Arman, Susi, dan Paman Bayu saling berpandangan. Lalu semuanya masuk ke ruang IGD untuk melihat kondisi Diva. Rashid dan Susi tak kuasa memandang wajah Diva langsung memeluknya dan menangis terseduh-seduh.